Renungan Sabda Tuhan Galatia pasal 5 ayat 16-23. Saya berdoa bagi saudara yang susah diberi kebahagiaan, yang miskin diberi berkat berlimpah-limpah dan yang sakit, sakit apapun disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, damai sejahtera itu adalah suatu keadaan damai, tenteram, tidak ada bahaya, tidak ada ketakutan. Damai sejahtera seperti ini dicari oleh setiap orang. Banyak orang berpikir bahwa damai sejahtera bisa didapatkan kalau punya uang, kalau punya kedudukan, punya posisi, Namun damai sejahtera seperti itu hanya bersifat sementara. Ketika uang kita habis, kedudukan sudah tidak ada pada kita, maka kita mulai panik, kita mulai tidak merasakan damai sejahtera. Ada juga yang berpikir bahwa jika saya mengatur segala sesuatu sebaik mungkin maka semuanya akan tenang dan damai. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang kita rencanakan akan berjalan dengan lancar? Apa yang sudah direncanakan bisa saja tidak berjalan dengan lancar. Meskipun kita sudah merencanakan untuk pergi jalan-jalan misalnya, segala sesuatu sudah direncanakan dengan matang, tetapi tiba-tiba mobil mogok di tengah jalan. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan damai sejahtera itu? Pertama, damai sejahtera hanya dimiliki orang percaya. Kenapa damai sejahtera hanya dimiliki orang percaya? Karena hanya orang percaya yang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Ketika kita percaya maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita. Salah satu buah Roh Kudus adalah damai sejahtera. Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 27, berkata damai sejahtera yang diberikan kepada orang percaya berbeda dengan yang diberikan oleh dunia ini. Pada zaman itu ketika Yesus disalib, murid-murid sedang dalam keadaan panik, gurunya saja dibunuh, maka ada kemungkinan juga para murid juga akan dibunuh. Tetapi ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera yang Yesus berikan justru diberikan ketika murid-murid dalam keadaan kesukaran. Damai sejahtera yang dari Tuhan bukan hanya berada ketika keadaan tenang, namun ketika keadaan sulit kita masih tetap merasakan damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang diberikan justru damai sejahtera yang ada di dalam dirimu. Tidak peduli keadaan sekitar sedang tenang ataupun sukar, damai sejahtera diberikan kepadamu melalui Roh Kudus. Kedua, damai sejahtera hanya dimiliki orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Paulus berkata kamu ingin hidup menurut daging atau hidup menurut roh, Anda tidak bisa setengah-setengah. Ketika kita dipimpin oleh keinginan daging maka, daging, itu yang akan memerintah kita. Begitu juga ketika kita hidup oleh roh, maka roh itu yang akan memimpin hidup kita. Orang yang dipimpin oleh daging, pasti melakukan macam-macam dosa. Kenapa? Galatia pasal 5 ayat 19, berkata bahwa kedagingan itu nyata, percabulan, perseteruan, hawa nafsu. Begitu juga sebaliknya, jika kita hidup oleh roh maka hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan tumbuh macam-macam buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera dan lainnya. Kita memang masih hidup di dalam daging, ada kecenderungan masih mementingkan atau melakukan keinginan daging, itulah sebabnya tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Yesaya pasal 48 ayat 22. Hendaknya kita terus meminta Roh Kudus untuk memimpin kita, supaya kita dapat mengalahkan kedagingan. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.